Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut ajaran masing-masing, dipersilahkan. Ya, kita masuki bab baru, bab 6 atau bab 2 di semester genap, yaitu tentang aritmatika sosial, yang dimana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang memahami keuntungan dan kerugian dan menentukan bunga tunggal. Untuk yang pertama, memahami keuntungan dan kerugian, di sini kita akan mempelajari tentang presentase keuntungan dan presentase kerugian. Yang pertama, presentase keuntungan. Presentasi keuntungan digunakan untuk mengetahui presentasi keuntungan dari suatu penjualan terhadap modal yang dikeluarkan. Misal di sini ada rumus PU sama dengan HJ min HB per HB kali 100%. Yang dimana PU itu presentasi keuntungan, HB itu harga beli atau modal, HJ itu harga jual atau total pemasukan. Di sini kita akan langsung ke contoh soal, yang dimana soalnya itu Pak Dedi membeli suatu motor bekas dengan harga 4 juta rupiah. Dalam waktu 1 minggu, motor tersebut dijual kembali dengan harga 4.200.000. Tentukan presentase keuntungan Pak Dedi. Jawab. Di sini ada dua cara. Cara yang pertama itu dengan rumus yang pertama. Kita cari U-nya dulu, untungnya dulu, yaitu HJ min HB. Harga jual dikurangi harga beli, yang dimana harga jualnya itu Pak Dedi menjual 4.200.000 dan Pak Dedi itu membeli 4 juta. Jadi 4.200.000 dikurangi 4 juta. Hasilnya itu 200.000. Terus kita masukkan ke rumus PU, U dikurangi HB kali 100%. Kan U-nya itu dari HJ dikurangi HB ya. Maka kita substitusikan U-nya 200 per HB itu 4 juta dikali 100%. Maka didapat 5%. Kita simpulkan presentasi keuntungan yang diperoleh Pak Dedi itu adalah 5%. Terus kita lihat cara yang kedua. Cara yang kedua itu kita masukkan ke rumus presentasi HB dikurangi presentasi HJ. Yang dimana 100 rumusnya itu 100% dibagi 200 per 400. 200-nya itu keuntungan, 4 juta, maaf. 4 jutanya itu harga belinya atau harga Pak Dedi beli. Diperoleh 100% dibagi 105%. Maka HJ adalah 105% dari HB. Dengan kata lain, presentasi keuntungan yang diperoleh Pak Dedi adalah 105% dikurangi 100%, yaitu 5%. Terus kita masuk ke presentasi kerugian, yang dimana presentasi kerugian adalah digunakan untuk mengetahui presentasi kerugian dari suatu penjualan terhadap modal yang dikeluarkan. Rumusnya seperti ini. PR dikurangi HB min HJ per HB dikali 100%, yang dimana PR itu presentasi kerugian, PR atau rugi ya, HB harga beli atau modal, HJ harga jual atau total pemasukan. Ini Ibu memiliki contoh soal. Contoh soalnya itu Pak Rudi membeli sepetak tanah dengan harga 40 juta rupiah. Karena terkendala, Pak Rudi terpaksa menjual tanah tersebut dengan harga menanggung kerugian 5%. Tentukan harga jual tanah milik Pak Rudi. Jadi Pak Rudi itu menjual tanahnya kembali dengan rugi 5%. Jawab. Di sini juga ada dua cara pengerjaan. Cara yang pertama itu dengan memasukkan rumus kerugian sama dengan 5% dikali 40 juta.
yaitu 2 juta. Kita masukkan ke rumus yang harga jual. HJ, 40 juta dikurangi 2 juta sama dengan 38 juta. Di sini 40 juta kan harga belinya, terus dikurangi 2 juta itu kerugian Pak Rudi. Maka dapat disimpulkan harga jual tanah Pak Rudi adalah 38 juta rupiah. Untuk cara yang kedua, yaitu persentase harga jual sama dengan persen HJ dikurangi persen HB. 100% dikurangi 5%, yaitu 95%. Masukkan ke rumus harga jual 95% dikali 40 juta, yaitu 38 juta rupiah. Nah, jadi cara 1 dan cara 2 itu sama ya hasilnya. Terus di sini kita memasuki bunga tunggal, yang dimana secara umum bunga dapat diartikan sebagai jasa berupa uang yang diberikan oleh pihak peminjam kepada pihak yang meminjamkan modal atas persetujuan bersama. Atau bunga dapat diartikan sebagai jasa berupa uang yang diberikan oleh pihak bank yang menabung atas persetujuan bersama. Jadi bunga itu dikeluarkan atau diberikan oleh pihak bank kepada yang menabung. Terus di sini ada juga nih, dalam ekonomi itu ada dua macam bunga, yaitu bunga majemuk dan bunga tunggal. Namun yang akan kita bahas dalam bunga di sini yaitu tentang bunga tunggalnya saja. Hanya bunga tunggal, tidak ke dalam bunga tunggal, tidak dalam bunga misalkan bunga majemuk atau bunga dalam bank gitu ya. Yang dimana bunga tunggal adalah bunga yang diberikan berdasarkan perhitungan modal awal sehingga bunga hanya memiliki satu variasi saja atau tetap dari awal periode sampai akhir periode. Jadi misalnya kalau bunga awal periode itu 2 juta, maka sampai akhir periode pun yang harus dibayarkan itu bunganya tetap 2 juta. Bunganya tidak naik atau tidak turun. Di sini ada rumus, jika modal sebesar M dibungakan dengan bunga P% setahun, maka kasus yang pertama setelah T tahun, waktunya dalam tahun, maka besar bunganya itu bisa dihitung dengan rumus I sama dengan M kali P per 100 kali T. Sedangkan setelah T bulan, jadi hitungannya per bulan, maka besar bunganya itu bisa dihitung dengan rumus I sama dengan M kali P per 100 kali T per 12. 12-nya itu karena dalam 1 tahun ada 12, jadi per 12. Di sini keterangannya untuk I itu besar bunga, untuk M modal awal, untuk P suku bunga tunggal, untuk T waktu. Ya, di sini ada contoh soal. Contoh soalnya itu Pak Adi meminjam uang di bank sebesar 30 juta rupiah dengan bunga 20% per tahun. Tentukan bunga yang ditanggung oleh Pak Adi jika ia meminjam selama 2 tahun. Kita tulis dulu nih, sebelum menjawab ke soalnya, kita tulis dulu yang diketahuinya itu M 30 juta, P 20%, T 2 tahun. Dan yang ditanyakannya itu bunga yang ditanggung selama 2 tahun. Kita jawab, masukkan rumus, yang dimana rumusnya itu I sama dengan M kali P per 100 kali T. Karena di sini yang ditanyakannya bunga per tahun, jadi langsung T pakai rumusnya yang ini. Substitusikan, M-nya itu 30 juta, P-nya 20, dan T-nya itu waktunya itu 2 tahun. Maka diperoleh 12 juta rupiah. Dengan demikian dapat kita simpulkan bunga yang ditanggung oleh Pak Adi selama 2 tahun adalah 12 juta rupiah. Jadi selama 2 tahun peminjaman Pak Adi itu membayar bunga atau mensetorkan bunganya itu 12 juta rupiah. Untuk soal selanjutnya itu di sini ada Pak Bayu meminjam uang di bank sebesar 25 juta rupiah dengan bunga 18% per tahun. Tentukan bunga yang ditanggung oleh Pak Bayu jika ia meminjam selama 8 bulan. Sama, kita tuliskan dulu yang diketahuinya.
Nih, di sini yang beda itu dalam rumusnya, karena di sini yang ditanyakannya bunga selama 8 bulan, maka pakai rumus yang T bulan, yaitu T-nya itu kan 8 bulan. Nah, di sini diperoleh 3 juta. Jadi, bunga yang ditanggung selama 8 bulan itu 3 juta ya, selama peminjaman 18% per tahunnya. Di sini ada juga istilah dari rabat atau diskon, yang dimana diskon adalah potongan harga yang diberikan penjual terhadap harga jual suatu barang. Rumusnya itu ada dua. Yang pertama diskon, yaitu rumusnya besar diskon per 100 dikali harga barang. Dan untuk mencari yang harus dibayarnya berapa itu bisa dengan rumus harga barang dikurangi diskon. Di sini Ibu memiliki contoh soal. Ani membeli sebuah baju di toko Makmur Jaya seharga Rp80.000. Namun toko tersebut tengah berbagi diskon sebesar 30% untuk setiap pembelian. Jadi berapa jumlah uang yang harus dibayar Ani? Jadi di sini harganya Rp80.000, terus ada diskon 30%. Kita jawab. Masukin rumus. Di sini diskon itu rumusnya besar diskon per 100 kali harga barang. Substitusikan. Besar diskonnya kan 30%, jadi 30 per 100 kali 80. 80 ini 80.000 ya maksudnya. Maka diperoleh 24.000. Terus yang harus dibayar itu harga barang dikurangi diskon. Harga barangnya 80.000, diskonnya 24.000. Maka hasilnya itu 56.000. Jadi uang yang harus dibayar Ani adalah Rp56.000. Harga asli bajunya itu 80.000, setelah didiskon 30%, maka harga bajunya menjadi Rp56.000. Terus di sini juga ada pajak nih, yang dimana pajak adalah besaran nilai suatu barang atau jasa yang wajib dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah. Besar pajak diatur oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis pajaknya. Jenis pajak yang terkait atau yang akan kita bahas dengan jual beli, yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN, adalah pajak yang harus dibayarkan oleh pembeli kepada penjual atas konsumsi atau pembelian barang atau jasa. Penjual tersebut mewakili pemerintah untuk menerima pembayaran pajak dari pembeli untuk disetorkan ke kas negara. Besar PPN adalah 10% dari harga jual. Jadi untuk pajak penjualan itu PPN-nya 10%. 10% itu udah dari sananya ya. Udah ketentuannya. Contoh soal. Pak Gilang ingin membeli kulkas dengan harga Rp2.400.000 serta dikenai PPN atau pajak pertambahan nilai sebesar 10%. Berapa yang harus dibayar oleh Pak Gilang untuk membeli kulkas tersebut? Jadi harga kulkasnya Rp2.400.000 dan pajak PPN-nya 10%. PPN-nya itu 10% kali Rp2.400.000. Maka diperoleh Rp240.000. Jadi PPN-nya itu Rp240.000. Maka kita masukkan ke dalam rumus Rp2.400.000 ditambah Rp240.000. Harga asli barangnya ditambah pajaknya, ditambah PPN-nya. Maka diperoleh Rp2.640.000. Jadi, yang harus dibayarkan oleh Pak Gilang adalah Rp2.640.000. Harga asli kulkasnya itu Rp2.400.000, setelah dikenakan pajak menjadi Rp2.640.000. Untuk hari ini Ibu cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga kalian semua dapat memahami apa yang Ibu sampaikan. Dan jika ada yang kurang dipahami, boleh tanya Ibu atau kalian bisa mencari informasi dari internet. Bisa dari Google, bisa dari YouTube, atau bisa menanyakan kepada teman, kepada siapapun yang dapat kalian tanyakan.
Ibu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.